pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bapak Joko Widodo, insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih Pak. Egy Sujana sebagai tersangka pencemaran nama baik dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia datang menemui Jokowi dan memberikan hadiah. Egy pun sempat memuji sosok Jokowi sebelum pertemuan tersebut berlangsung. Dari video yang beredar, Egy terlihat tengah menandatangani buku hasil karyanya sendiri. Egy mengaku jika buku tersebut akan diberikan kepada Jokowi sebagai hadiah. Buku yang berjudul OST Jubedil yang berarti objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Lebih lanjut lagi, Egy menyebutkan jika Jokowi merupakan sosok yang cerdas, pemberani, dan militan. Ini buku buat Pak Jokowi ya Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih Prof. Jauh sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Egy Sujana pernah secara terbuka menantang Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya ke publik. Egy bahkan siap meminta maaf kepada Jokowi apabila benar-benar menunjukkan ijazah yang aslinya itu. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Sementara Sekjen Rejo Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, mengungkapkan situasi pertemuan Egy dengan Jokowi pada hari Kamis 8 Januari 2026. Menurutnya keduanya sempat berpelukan saat pertemuan di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo. Rahmat menyebut jika pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Hingga saat ini belum diketahui isi dari pertemuan tersebut membahas apa. Baik Egy dan Jokowi belum bersuara soal hasil pertemuan dari keduanya. Jadi minta jaminnya Kak Egy. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pemberitaan media yang masif pada hari ini dan banyaknya telepon, SMS, dan WA yang kami terima, perlu kami sampaikan bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana Ibu Eli Daneti berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara eksklusifnya di Kompas TV, Sekjen Rejo Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, dan Ahmad Kozinuddin menyatakan pendapatnya masing-masing mengenai kedatangan Egy di kediaman Jokowi. Ya, selamat petang, Mbak. Pak Rahmat, Anda kan kemarin ikut dalam pertemuan. Ini tuh sebenarnya inisiatif siapa? Dari pihak Egy atau Pak Jokowi justru yang mengundang? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Selamat sore masyarakat Indonesia dimanapun berada. Silakan Pak. Pertemuan ini adalah kesadaran dari semua pihak ya. Kami hanya kebagian tugas untuk menghubungkan. Jadi Pak Egy punya kesadaran yang luar biasa. Kemudian Pak Damai Harilubis juga demikian. Lalu Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7 juga membuka pintu rumah beliau dengan selebar-lebarnya. Tapi Pak Rahmat, tapi awal mulai dari pihak Egy dan Pak Damai bisa berkomunikasi dengan Rejo tuh gimana? Oh ya, memang di awal bulan Desember yang lalu kami bersama Pak Darmizal, Ketum Rejo, berkunjung ke kediaman Pak Egy Sujana di Bogor. Karena Pak Egy ini juga kami sudah lama berkenalan baik dengan Pak Egy, dan Pak Darmizal juga dengan Pak Egy juga sudah berkenalan baik sejak muda dulu. Oke. Dan ternyata juga Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju di Pilkada Solo. Kalau gitu, tapi alasan saat itu pengen ketemu Pak Jokowi mereka karena apa, Pak? Ya, ini kan pertemuan silaturahim teman lama ya. Biasa kan silaturahim, apalagi mau bulan puasa. Kita dianjurkan untuk bersilaturahim, dan kebetulan memang Pak Egy dengan Pak Damai Harilubis sedang menghadapi kasus di Polda Metro Jaya. Oke, dua tersangka dari kasus dugaan tudingan ijazah palsu ketemu sama Pak Jokowi. Bang Kozinuddin, tidak tertarikkah Roy CS juga ketemu Pak Jokowi? Ya, yang jelas pertama kami menghormati setiap langkah tindakan dari pihak manapun yang diambil atas inisiatif dan atas motif apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menegaskan bahwa langkah yang sudah ditempuh Egy Sujana dan Saudara Damai Harilubis itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebijakan hukum yang kami kelola bersama tim Roy Suryo CS. Tapi dari Anda tahu kalau misalnya mereka memang mau ketemu Bang Husin? Ya. Tapi dari kubu Anda tahu kalau memang dua tersangka ini mau ketemu Pak Jokowi? Ya, justru sudah tahu karena diinformasikan media, dan karena itulah kami mengambil sikap bahwa kami tidak bisa dikaitkan dan tidak ada kaitannya dengan manuver yang diambil keduanya, baik itu untuk mendukung Jokowi dengan program-programnya, dan atau apalagi hendak memberikan atau meminta maaf terkait ijazah palsu. Karena soal ijazah palsu itu bukan persoalan personal yang tidak bisa dimaafkan oleh individu tertentu, atau kalaupun itu sudah dimaafkan tidak menghentikan kasus ini. Berarti tapi kalau Anda bilang manuver berarti udah beda haluan, udah pecah. Bang Kozinuddin? Oke, tampaknya sinyalnya ada gangguan, kita ke Pak Rahmat lagi, kita lanjutkan Pak Rahmat. Kemarin pertemuannya, tapi yang dibahas apa yang terkait dengan persoalan ijazah ini? Memang yang dibahas bukan hanya soal ijazah, ada 4 hal yang dibahas. Ya, kami memahami setiap kali di persidangan. Jadi saya kira itu adalah pertemuan yang mengkonfirmasi ketakutan kubu Joko Widodo untuk kasus ini bergulir di persidangan, sehingga bermanuver mencoba mencari pihak-pihak yang bisa diajak untuk berkompromi dengan bridging kebangsaan dan seterusnya, walaupun belum masuk kepada soalan ijazah palsu karena mereka tentu saja akan cek ombak. Tapi kami tegaskan apapun komitmen antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Joko Widodo itu sama sekali tidak mengikat dengan apa yang ditempuh oleh klien kami Roy Suryo, terutama setelah ditunjukkan ijazah pada gelar perkara khusus. Klien kami makin meyakini bahwa ijazah tersebut bermasalah,
sehingga prosesnya memang harus disetuntaskan melalui proses persidangan dan perdamaian apapun dalam kasus ini tidak mengikat begitu. Oke, Pak Rahmat, tapi seperti yang disebutkan ada kompromi ketika pertemuan kemarin. Tepatnya bukan kompromi ya, tetapi pertemuan silaturahim dan kemudian dari Pak Damai Hari Lubis menyampaikan maksud kedatangan, lalu menyampaikan permohonan maaf ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi juga merespon itu dengan sangat negarawan, menerima permohonan maaf, memberikan maaf gitu ya, dan berharap kasus yang dihadapi Pak Hari Damai Lubis dan Pak Egy Sujana di Polda Metro Jaya itu bisa dihentikan. Tentu, artinya akan mencabut, Pak Jokowi akan mencabut laporan? Ya, tentu kewenangannya ada di Polda Metro Jaya.